Hai Sobat Milenial, masih dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ, dan kita masih ngobrol nih sama Kak Gina seputar pengalamannya menjadi seorang putri model muslimah Indonesia 2021. Kak Gina, nih mungkin Sobat Milenial di rumah sebagai perempuan yang tentunya pasti pengen banget nih menggeluti di dunia modeling dan lain sebagainya. Tapi kadang yang selama ini stigma masyarakat tuh selalu memandang kalau pengen ikutan ajang-ajang gitu tuh harus cantik gitu. Nah, dari Kak Gina sendiri, menurut Kak Gina tuh arti kecantikan sesungguhnya yang memang harus dipunya sebagai seorang perempuan tuh apa sih, Kak? Kalau aku sendiri sih, aku pribadi tuh aku percaya banget cantik luar itu tuh terpancarnya dari dalam gitu. Jadi menurut aku walaupun misalnya orang-orang ngelihatnya cantik harus dilihat dari luar atau dari fisiknya segala macam, kalau aku pribadi melihatnya mungkin cantik luar tapi cantik dalamnya nggak cantik tuh, maka cantik luar itu nggak akan terpancar juga gitu menurut aku. Jadi adanya ajang-ajang kayak Putri Model Muslimah gini atau misalnya pageant-pageant muslimah yang lainnya, itu ada menurut aku sebagai bukti bahwa kalau misalnya cantik tuh nggak cuma harus yang pakaiannya terbuka, nggak cuma harus yang rambutnya panjang, nggak cuma harus yang rambutnya warna apa gitu, tapi juga gimana kecantikan dalam setiap perempuan tuh bisa terpancar dari ya ikut-ikut kayak gini tuh kan nanti kelihatan gitu ketika dia menyampaikan pendapatnya, ketika dia menyampaikan pemikirannya. Jadi menurut aku pandangan tentang cantik itu harus dari fisik aja nggak berlaku lagi ya kalau menurut aku ya. Mungkin cuma bagi sebagian banyak orang yang masih percaya sama hal itu, tapi aku yakin ya itu tadi, cantik luar itu pasti terpancar dari cantik dalamnya dulu. Nah Kak, ngerasa gimana nggak sih Kak, apalagi kita sebagai muslimah gitu ya, ngerasa ada keterbatasan nggak dengan misalkan, apalagi kan mungkin menurut orang-orang kalau misalkan perempuan muslimah tuh serba terbatas gitu kan, susah digimana-gimana ini dan lain sebagainya, ngerasa gitu juga nggak Kak? Kalau aku sih ngerasanya soal batasan itu semua orang tuh pasti punya batasannya, terlepas dari dia pakai apa gitu ya, misalnya pakai kerudung kah atau enggak. Namanya manusia itu, apalagi apa yang kita tampilkan di media, apalagi kan kalau misalnya abis setelah dari pageant-pageant kayak gini, kita akan banyak tampil di media ya Kak, kayak di sosial media gitu, atau misalnya banyak kegiatan-kegiatan kita yang diliput juga gitu. Jadi semua memang udah pasti harusnya ada batasannya, tapi lebih ke batasan bagaimana kita bersikap aja gitu Kak. Kalau sebagai muslimah sendiri sih, sebagai model muslimah sendiri, aku ngerasa batasannya batasan-batasan wajar aja sih Kak, kayak gimana kita harus bersikap di depan orang banyak aja gitu, tapi juga nggak merubah diri kita kayak harus kalau misalnya di depan orang ini atau di depan sini harus kayak gini nih, nggak kayak gitu sih. Jadi menurut aku batasannya lebih yang hal-hal yang wajar aja sih, nggak boleh bersikap kayak gini, lebih baik tidak bersikap seperti ini atau tidak bersikap seperti ini. Jadi batasannya bukan tentang penampilan ya, karena kalau menurut aku sekarang juga kayaknya udah banyak juga kok model-model kayak influencer di Instagram kan udah banyak banget yang pakai kerudung gitu, udah banyak banget juga fashion yang memang didesain untuk orang-orang yang berkerudung, berhijab gitu kan. Jadi untuk batasan sebagai model dan muslimah menurut aku nggak ada sih Kak, sejauh ini nggak ada yang sampai memberatkan kalau menurut aku. Iya Kak, apalagi nih misalkan di era serba digital gitu ya, mungkin bisa Kakak lihat gitu ya, influencer yang luar biasa sekali gitu ya, menginfluence fashion muslimah yang sangat luar biasa. Walaupun tampil misalkan pakai kerudung gitu secara muslimah, tapi sekarang modis-modis banget gitu. Nah dari Kakak sendiri gitu, gimana sih Kak ngelihat para muslimah sekarang di era milenial khususnya nih Kak? Aku ngelihatnya bener-bener kayak makin kesini banyak banget influencer yang pakai kerudung, khususnya itu banyak banget yang kreatif ya, dari bentuk kerudungnya di macem-macemin gitu ya, dari pasmina satu kain aja bisa dibentuk berbagai macam model gitu, dari yang kerudung segi 4 yang aku pakai juga udah bisa dibikin berbagai model juga sama orang-orang, sama muslimah yang ada sekarang gitu. Jadi aku ngeliatnya sekarang begitu berkembang pesat sih ya, jadi bisa buat inspirasi ke yang satu sama lain juga gitu. Yang misalnya kayak aku kan tipenya suka pakai kerudungnya kayak gini terus gitu, tapi lama-lama kalau lagi bosan pasti ngeliatnya juga model-model yang pakai kerudung juga gitu, kira-kira kerudungnya enaknya diapain lagi ya, bagusnya diapain lagi ya. Jadi aku ngeliatnya itu bikin karena dari satu orang terus
nge-influence orang lain untuk pakai kerudung yang tetap nutupin aurat kita tapi tetap kelihatan modis, itu tuh berkembang banget menurut aku sekarang. Jadi aku juga seneng sih ada di dunia ini gitu sekarang, jadi ngelihatnya banyak hal-hal baru terus gitu. Jadi sekarang tuh pandangan soal memakai kerudung tuh bukan suatu hal yang kuno lagi gitu ya, tapi bahkan lebih modis gitu ya. Jadi mungkin nih sobat milenial di rumah gak usah khawatir gitu, walaupun kita muslimah tapi kita tetap bisa tampil stylish tapi sesuai dengan syariat Islam pastinya ya Kak. Nah Kak Gina, aku juga pengen tahu juga nih, mungkin Kak Gina bisa ceritain soal pengalaman seru apa gitu yang selama ini mungkin Kakak dapat di ajang Putri Model Muslimah ini. Pengalaman serunya yang aku rasain sih setelah dari menang ajang ini juga jadi sedikit banyak nambah gitu kenalan baru gitu ya. Bahkan ada yang kenal aku tiba-tiba gitu, atau tiba-tiba nge-DM kayak ngasih semangat yang orang aku nggak kenal sebelumnya gitu, terus ngasih semangat, terus nyatain kekagumannya ke aku gitu. Apalagi itu yang bikin aku lebih senang lagi karena itu orangnya perempuan gitu ya. Jadi kan aku sih ngelihatnya untuk perempuan, encourage perempuan lain tuh kadang ada yang susah juga gitu ya Kak. Jadi aku seneng gitu kalau ngelihat ada perempuan satu ngasih semangat ke perempuan yang lainnya tuh kayaknya dari sesama perempuan ngasih semangat tuh aku senang banget gitu. Dan itu aku dapetin setelah aku dari sini juga kayak gimana dia akhirnya berujung nyeritain perjuangan dia juga gitu, yang akhirnya jadi sharing sama aku gitu, apa yang aku lewatin terus buat jadi pembelajaran buat dia. Aku pun juga belajar dari apa yang dia lewatin untuk nanti ke depannya mungkin aku juga bisa aja ngelewatin hal yang sama-sama dia. Jadi aku senangnya hal kayak gitu sih, saling ngasih semangat gitu, walaupun kondisinya mungkin pada saat itu dia ceritanya dia belum bisa menang di ajang ini ajang itu gitu, tapi aku nggak melihat hal itunya karena aku ngeliatnya kita belajar bisa dari siapapun gitu. Dia pun juga nggak harus belajar dari aku juga, tapi aku juga bisa belajar dari dia gitu. Jadi hal yang aku senang tuh kayak gitu sih, ada beberapa teman-teman yang akhirnya aku tadinya nggak kenal tapi akhirnya jadi kenal karena sama-sama ngelihat potensi atau sama-sama ngelihat pencapaian masing-masing gitu. Aku senangnya gitu sih Kak. Luar biasa ya, apalagi di era digital ini kita bisa sedekat itu gitu ya, bisa saling mengenal satu sama lain dengan adanya sosial media yang ada di era sekarang. Nih Kak, dinobatkan sebagai ajang Putri Model Muslimah gitu ya. Ngerasa terbeban nggak dengan dinobatkan sebagai Putri Model Muslimah ini gitu? Oke. Tentunya setiap pencapaian pasti akan ada suka dukanya ya Kak. Cuma aku kalau ngelihat dukanya sendiri sih nggak mau aku jadiin beban juga ya, karena takutnya kalau misalnya udah satu duka ada terus jadi beban, takutnya suka-suka yang lainnya tuh jadi beban juga gitu buat aku. Padahal kan maksudnya mungkin itu bisa dijadiin pembelajaran aja gitu. Kalau beban tersendirinya sih aku ngerasa mungkin gimana aku bisa maintain diri aku ya, untuk misalnya aku sekarang udah berkembang sampai sejauh ini, kedepannya kan aku otomatis harus lebih berkembang lagi dari sekarang. Tapi itu juga bukan jadi beban sih, lebih ke gimana ya, apalagi yang harus aku lakuin ya untuk bisa improve diri aku lagi, untuk bisa ngembangin diri aku lagi, potensi aku lagi, lebih ke hal yang kayak gitu sih Kak. Terus juga terkadang suka kepikiran kayak apa yang aku lakuin kira-kira bisa bermanfaat nggak ya buat orang gitu. Kadang kepikirannya kayak gitu. Cuma itu aku nggak mau jadiin beban, balik lagi karena aku mikirnya yang aku lakuin itu hal yang aku memang mau, yang aku niatkan dengan baik juga. Masalah diterima sama orang lain tuh kayak gimana, menurut aku itu udah haknya mereka mau melihatnya seperti apa, menilainya seperti apa. Jadi yang pasti suka duka ada, tapi aku dukanya nggak mau aku jadiin beban. Itu aja sih Kak. Luar biasa. Apa sih Kak motivasi terbesar apalagi ikutan ajang kecantikan ini pastinya banyak prosesnya gitu. Apa motivasi terbesar Kakak ikut ajang kecantikan seperti Model Muslimah ini? Kalau motivasi terbesar aku sih, aku sebenarnya dari awal aku ikut Putri Model Muslimah ini, aku nggak kepikiran untuk jadi lebih baik dari orang lain, atau misalnya jadi lebih baik dari siapa, atau pengen buktiin ini itu ke siapapun itu. Aku nggak ada kepikiran kayak gitu sama sekali. Jadi dari awal pun sampai detik ini, apapun yang aku lakuin tuh aku selalu mandangnya tuh ke diri aku sendiri gitu.
aku punya ketakutan sendiri, kayak aku banyak nggak pedenya juga, banyak insecure juga kalau ngeliat orang. Nah jadi motivasi aku untuk ikut kayak gini tuh lebih ke untuk ngebuktiin diri aku sendiri bahwa pikiran-pikiran negatif aku tentang diri aku sendiri tuh ya nggak benar gitu, karena toh buktinya aku bisa kok ngelewatin. Kalaupun memang aku sebenarnya misalnya kemarin aku nggak menang nih jadi Putri Model Muslimah, aku juga udah ngomong sama diriku sendiri, paling enggak kalau aku nggak menang ya aku tetap bisa buktiin kalau aku tuh berani kok ikut kayak gini, aku tuh bisa kok, aku jadi nggak seburuk yang aku pikirin tentang diri aku sendiri. Jadi lebih gitu sih Kak, lebih ke aku motivasinya untuk lebih buktiin ke diri sendiri kalau aku tuh bisa kok berkembang terus gitu. Jadi jangan stuck sama pikiran-pikiran atau ketakutan aku sendiri padahal belum dicoba gitu kan. Waduh. Ada nggak sih Kak apa namanya mungkin apa ya pegangan gitu di diri Kakak yang sampai pada akhirnya ya tadi dengan banyak usaha-usaha Kakak yang Kakak lakuin gitu kan, ikut ajang ini dan lain sebagainya, pastikan untuk menambah kualitas diri kita sendiri. Kenapa pengen banyak belajar kayak gitu tuh, kenapa sih Kakak sendiri mau gitu untuk melakukan hal banyak seperti itu? Aku sih percayanya kalau misalnya kita terus ningkatin diri dengan ningkatin kualitas diri juga dengan ikut-ikut banyak kegiatan, nggak harus yang lomba aja, aku yakin itu juga bisa menyehatkan mental kita juga gitu aku ngerasanya. Karena aku kan kebetulan juga lulusan dari jurusan bimbingan konseling ya Kak, jadi banyak juga mempelajari tentang ya orang-orang atau misalnya teman-teman yang punya masalah dengan psikisnya gitu, gimana kepercayaan diri seseorang itu bisa rusak karena dirinya sendiri gitu, karena dirinya sendiri yang nggak percaya, karena dirinya sendiri yang terlalu mikir negatif tentang dirinya sendiri kayak gitu. Jadi aku lebih yang buat aku yakin untuk ikut-ikut kayak gini tuh yaitu karena aku yakin aku tuh bisa berkembang itu, orang lain di sekitar aku tuh berkembang mungkin itu jadi pendukung gitu, tapi utamanya itu adalah di diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya dari akunya sendiri nggak pengen berkembang atau diri aku sendiri tuh maunya stuck di situ aja atau nyamannya di hal itu aja, ya udah pasti nggak akan berkembang ke depannya, karena lingkungan lain kan itu sifatnya pendukung kalau menurut aku. Jadi karena kita tuh semua pusatnya ada di diri kita sendiri, ya aku lebih kayak gitu sih Kak pegangannya. Aku harus bisa berjuang sendiri gitu, harus bisa berjuang sendiri, jangan sampai ngandelin orang lain atau jangan sampai ngandelin apapun itu, privilege sekecil apapun itu yang ada di hidup kita, ya jangan terlalu mengandalkan itu, karena in the end ya kita lagi yang harus berjuang untuk kelangsungan hidup kita sendiri atau untuk kualitas diri kita sendiri sih Kak. Nah Kak, permasalahannya nih kadang misalkan mungkin sobat milenial di rumah, kadang apalagi seusia kita mungkin ya Kak, banyak banget gitu ya anak-anak milenial yang kadang ngerasa nggak percaya sama dirinya sendiri. Kalau dari Kakak sendiri gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri? Kalau dari aku nambahin kepercayaan diri sebenarnya umum ya Kak, kayak pasti banyak juga yang bilang coba aja, apalagi misalnya halnya kayak misalnya public speaking, coba aja ngomong di depan kamera atau segala macam, atau misalnya kayak coba buat asertif ke diri sendiri, kayak ngomong sama diri sendiri kalau kamu baik kok, kamu cantik kok, kamu kuat kok, kamu hebat kok gitu. Itu memang benar bisa dilakuin juga, tapi kalau aku lebih ke coba patahin secara nyata gitu, patahin ketakutan kita secara nyata dengan dia tadi itu. Kalau misalnya kita takut untuk memulai hal yang baru, ya coba aja dulu gitu. Kalau misalnya emang dirasa sebenarnya ya ada keraguan karena ketakutan, tapi bukan ragu yang karena ada pertimbangan-pertimbangan yang udah dipertimbangin sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya emang dalam hati sebenarnya pengen coba gitu, pengen sih berkembang kayak gini, pengen sih coba ikut ini itu, tapi takut deh kayak gitu. Nah itu aku sih coba dilawan aja, kecuali misalnya memang pengen ikut ini tapi ada kendala di sini dan memang benar-benar nggak memungkinkan, itu namanya memaksakan kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya kira-kira nggak ada yang sebenarnya dipaksain, dalam hati sebenarnya mau untuk coba hal baru tapi hanya takut gitu, takut ini takut itu, takut hal-hal yang belum pasti kejadian, menurut aku itu dilawan aja gitu, diikutin aja, dilawan, jangan terlalu diikutin ketakutan itu, karena kalau misalnya kita juga terlalu nanemin ketakutan kita dalam diri sendiri tuh ya itu yang akhirnya ngehambat kita untuk jadi berkembang sih Kak. Jadinya kan sebenarnya mungkin potensinya ada, tapi karena takut akhirnya kelewatan batas pendaftaran misalnya, atau kelewatan waktu lombanya gitu. Jadi ya ketunda lagi, nanti semakin tua jadi makin nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, masih muda juga, apalagi anak-anak zaman sekarang kan banyak nih yang udah kreatif juga orang-orang gitu kan. Jadi
itu ada potensi, ada banyak lahannya lah ibaratnya, coba diambil aja gitu peluangnya satu-satu. Jadi jangan nahan diri cuma karena ketakutan nggak bisa keep up atau nggak bisa ngikutin lingkungannya gitu sih Kak, kalau menurut aku. Jangan takut dulu gitu, mending coba dulu gitu ya Kak. Coba dulu aja. Waduh Kak Gina, nanti kita akan ngobrol lagi, ngebahas soal masih di dunia putri model muslimah pastinya. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.